Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang berharap penuh dan bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Auxiliary Kapten Bambang Hadisuwiknyo. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Oasis Fajar edisi pagi ini. Perenungan kita pagi ini adalah perbuatan Allah di masa lampau. Pembacaan kita ambil dari Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Namun kesempatan ini kita hanya membaca satu ayat yang menjadi nats perenungan kita, menjadi dasar perenungan kita pada pagi ini adalah ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatanmu, Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, sungguh kami memuji segala kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini mendapati diri kami dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi karena keajaiban Allah itu nyata dalam hidup kami, sehingga pagi ini kami boleh kuat dan sehat. Sebelum kami lebih lanjut melakukan aktivitas kami, saat ini kami bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, membaca merenungkan bagian firman Tuhan, agar kiranya firman-Mu pagi ini menjadi kekuatan iman yang baru di dalam kami menjalani hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Nah saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 77 ayat 1 sampai dengan ayat 21, satu perikop ini menceritakan perbuatan Allah di masa lampau. Nah kalau kita cermati Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan ini kita mendapatkan satu penggambaran seseorang dalam kesulitan besar yang berseru kepada Allah, tetapi tidak menemukan bukti bahwa Allah memberi tanggapan, tidak mendapatkan satu bukti bahwa Allah meresponi dari seruan yang disampaikan kepada Allah. Perhatikan ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tentunya sebagai orang-orang percaya yang setia, kadang-kadang mendapati dalam hidup kita ini dalam situasi yang sama. Nah oleh sebab itu saudara sekalian, apabila kita menghadapi situasi yang sedemikian, kita boleh belajar dari sang pemazmur, yaitu harus tetap berseru siang dan malam. Harus tetap berseru siang dan malam. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan cerita saya. Satu kali waktu, lampu di ruangan di mana kita duduk tiba-tiba mati total. Ruangan yang semula terang benderang menjadi gelap gulita. Tentunya kita pun berusaha menyalakan lilin, lampu darurat, atau lampu senter. Tapi masalahnya untuk mencari lilin
atau lampu darurat atau lampu senter atau korek api, kita harus berpindah ruangan. Nah, saudara bisa bayangkan, berjalan dalam kegelapan memang bukanlah sesuatu yang menyenangkan tentunya. Kita bisa menabrak, kita bisa terbentur ke sana kemari. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita berjalan dalam kegelapan tanpa menabrak ke sana dan kemari? Pernahkah saudara mengalami hal demikian? Ya, sederhana jawabnya. Meskipun tidak mudah saudara sekalian, yaitu kita harus mengingat bentuk ruangan. Kita harus mengingat lorong-lorong atau barang-barang yang akan kita jumpai dalam kegelapan itu. Kenapa demikian? Karena semakin kuat ingatan kita akan ruangan tersebut, semakin mudahlah kita berjalan di dalam kegelapan. Artinya apa, saudara sekalian? Setiap kita menghadapi masalah ataupun persoalan apapun juga, tanpa kita bisa mengenali persoalan itu dengan tepat, kita akan sulit bisa keluar dari persoalan tersebut. Pemazmur sedang dalam pergumulan hebat. Perhatikan ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Hari-harinya adalah hari-hari kesusahan yang berat. Berjalan dalam lorong-lorong hidup yang gelap. Semangatnya menjadi lemah, lesu. Kemungkinan besar itulah kondisi yang dialami oleh pemazmur Daud. Tentunya kita ada pertanyaan. Dalam situasi terpuruk itu, apa yang dilakukan oleh pemazmur? Dalam kondisi yang sedemikian rupa, apa yang dilakukan oleh pemazmur? Inilah yang dilakukan oleh pemazmur hingga ia mendapatkan kekuatan, yaitu di dalam ayat yang ke-12 yang menjadi nas perenungan kita hari ini. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan-Mu, Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur punya suatu keyakinan yang kuat. Jikalau di zaman purbakala Allah bisa menyatakan keajaiban-keajaibannya, maka di masa sekarang dan masa yang akan datang, perbuatan Allah tetap ajaib adanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bercermin dari kehidupan pemazmur Daud, pernahkah saudara mengalami situasi serta kondisi seperti yang dialami oleh pemazmur Daud? Atau mungkin justru perjalanan hidup saudara tidak sebanding dengan kondisi yang dialami oleh Daud? Apa yang dilakukan oleh Daud? Tadi kita membaca, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, pernahkah saudara mengingat-ingat? Pernahkah saudara kemudian menghitung-hitung mana yang lebih banyak? Kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, atau justru perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu yang ada di dalam kehidupan kita? Yang tahu adalah saudara sendiri. Saudara mengingat bagaimana tangan perkasa Allah sudah berkarya nyata di dalam kehidupan saudara. Penulis Joseph Bailey berkata demikian, di dalam kegelapan, ingatlah apa yang engkau pelajari dalam terang.
Di dalam kegelapan, ingatlah apa yang kau pelajari di dalam terang. Nah, nasihat ini saudara sekalian cukup menguatkan kita jika kita mau menerapkan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Sebab tidak selamanya jalan hidup kita mudah, bukan? Ada kalanya kita memasuki masa-masa yang sulit, atau bahkan seolah-olah berjalan di dalam kegelapan. Saudara perhatikan, siapa di antara saudara yang tahu bahwa akan ada wabah COVID-19 yang sehingga kini dampaknya kita pun sangat merasakannya. Tidak ada pernah satu orang pun yang pernah meramalkan akan ada wabah COVID-19 ini. Oleh sebab itu, seperti yang dialami oleh pemazmur Daud, tidak sedikit orang Kristen menjadi frustasi ketika menjalani kehidupan seperti ini. Dan akibatnya ia pun kehilangan pengharapan dan menjadi putus asa, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, cobalah untuk mengingat kembali apa yang kita pelajari dalam terang. Artinya, cobalah untuk mengingat kembali apa yang telah kita alami ketika kita hidup di dalam terang ilahi. Ketika hidup kita bersandar kepada Tuhan. Ingatlah kembali saudara sekalian, segala perbuatan-perbuatan ajaib Allah di masa yang lampau. Pernahkah saudara menghitung mana yang lebih banyak yang saudara alami? Apabila saudara menjadi petani, mana yang lebih banyak saudara alami? Panen yang berhasil atau panen yang gagal? Mana yang lebih banyak saudara alami? Hasil coklat yang melimpah atau hasil coklat yang sangat sedikit? Nah, apabila kita bisa sandingkan itu, kemudian kita bisa mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah peliharakan hidup kita, saudara sekalian, kita akan mendapatkan satu jawaban, bahwa jikalau Allah di masa lalu sudah menolong, masa sekarang pun Tuhan masih sanggup menolong. Bahkan di masa yang akan datang, kesanggupan Allah tidak akan pernah berubah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari terus kita melihat, terus kita akan mengenang, mengingat bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di masa lampau, dan percaya di masa sekarang ini dan masa yang akan datang, perbuatan ajaib itu masih terjadi di dalam hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, sungguh kami memuji segala kebesaran-Mu ya Tuhan, atas semua perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, baik di masa lampau, hari ini dan esok. Kami tahu kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa memahami semua perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa lampau.
menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah lalai memeliharakan akan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, saat ini Tuhan, perkenankan hamba-Mu bersyafaat bagi pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun saat ini mereka berada, baik mereka yang ada di pedesaan, mereka yang tinggal di perkotaan, mereka yang mempunyai latar belakang petani, mereka yang mempunyai latar belakang wira swasta, mereka yang menjadi PNS, mereka yang bekerja sebagai abdi negara. Hari ini Tuhan, kembali mereka akan beraktivitas. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, perlengkapi mereka dengan kuat kuasa ilahi, penyertaan Tuhan yang ajaib itu. Keluar masuk mereka Tuhan menjagai, baik mereka yang berjalan kaki, mereka yang berkendara, baik mereka yang menuruni lembah, menaiki gunung, menyeberang sungai, semuanya perjalanan mereka diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan pekerjaan mereka hari ini, baik di sawah, di kebun, di kantor, di pabrik, di toko, semuanya berhasil karena pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang hari ini kiranya naungi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada dengan segala aktivitas mereka. Saudara sekalian, nikmati berkat Allah untuk sepanjang hari ini di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain
puji dan sembah Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.